saya Agus Mulyono. Saya mengajar di SD Negeri Sombong 1, Kecamatan Sombong, Kabupaten Brebes. Saya peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk ujian kinerja atau UKIM. Dan ini adalah formulir peserta ujian kinerja milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap ya? Harus siap. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Mas Kenzi akan memimpin kalian untuk berdoa bersama-sama. Ayo Mas Kenzi, silakan memimpin untuk berdoa. Di sini Mas Kenzi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dalam tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2, tumbuhan sahabatu, pada pembelajaran yang pertama. Ya, tujuan kita mempelajari materi pembelajaran hari ini adalah antara lain supaya kalian itu bisa memahami contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, sila yang ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian juga supaya kalian itu bisa memahami contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai. Kalau tadi yang sesuai, kalau yang kedua yang tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, sila yang ketiga. Selain dari tujuan kedua ini, tujuan selanjutnya yaitu supaya kamu itu bisa memahami untuk materi pembelajaran yang pertama, yaitu coba aku lihat lambang dasar negara kita atau negara Indonesia. Gambarnya apa ini? Gambar apa? Ayo. Garuda. Lambang dasar negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Betul. Sekarang sebelum Pak Guru menjelaskan tentang lambang dasar negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila itu kan berarti hubungannya dengan dasar negara kita, negara Indonesia, yaitu dasar negara kita yaitu Garuda Pancasila. Coba kalian perhatikan lambang atau gambar lambang dasar negara Indonesia. Di sini ada gambar bintang, ada gambar lantai, ada gambar pohon, ada gambar kepala, terakhir gambar padi dan hujan. Nah, gambar-gambar yang terdapat pada lambang dasar negara kita itu juga ada sila-silanya atau melambangkan dari sila-sila Pancasila. Misalkan sila yang pertama yaitu gambarnya bintang ini. Sila yang pertama bunyinya bagaimana? Ayo coba Pak Guru mau tanya sama Mbak Asti. Coba sila yang pertama bunyinya bagaimana Mbak Asti? Ketuhanan yang Maha Esa. Gambar sila yang pertama yaitu gambar apa? Bintang. Kemudian sila yang kedua ya Mas Kenzi, coba sila yang kedua gambarnya apa Mas Kenzi? Gambar lantai. Bagaimana bunyi Pancasila sila yang kedua Mas Kenzi? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya kita. Terus kemudian sila yang ketiga Mbak Indi, gambarnya apa ini Mbak Indi? Pohon beri. Ya, bunyi dari sila yang ketiga bagaimana Mbak Indi? Persatuan Indonesia. Selanjutnya sila yang keempat, gambarnya apa? Mas Amri, coba. Bagaimana bunyi sila yang keempat Mas Amri? Oke, pintar. Dan yang terakhir sila kelima gambarnya apa ini Mas Rafa? Padi dan kapas. Iya, bunyi dari sila yang kelima bagaimana Mas Rafa? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Oke, tadi sila ketiga sudah disebutkan sama Mbak Indi. Gambarnya pohon beringin ini. Coba Pak Guru pengen kamu membacakan sila yang ketiga secara bersama-sama. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3 sila ketiga bunyi bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya betul, bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah berarti dalam sila yang ketiga itu mengandung arti bahwa kita itu disuruh untuk menjaga persatuan semua masyarakat Indonesia ya, Pak Guru ya, kamu semuanya itu punya kewajiban untuk menjaga persatuan seperti yang dijelaskan dalam Pancasila. Sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, amati gambar berikut ini. Ini gambarnya anak-anaknya sedang ngapain, ayo? Ya, pulang sekolah bagaimana ini gambarnya? Ini anak-anaknya sedang apa, ayo? Anak-anaknya sedang apa? Tawuran ya? Iya ya, ini anak-anaknya sedang tawuran, betul? Ya, terus gambar selanjutnya juga ini sedang tawuran juga. Ada kelima sila masing-masing menyimpan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Makanya tadi Pak Guru menyebutkan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu juga kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Berarti termasuk kamu juga, betul kan? Dan iya, jadi kamu jangan ikut-ikutan seperti di gambar yang tadi pulang sekolah berantem tawuran, nggak boleh ya. Berarti sikap itu tidak sesuai dengan cerminan atau nilai-nilai pada sila yang ketiga yang bisa menjaga bersatu. Nah, di sini
Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Jadi kenapa kita semua itu punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Karena negara kita Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak beragam kebudayaan, mulai dari suku, ya, suku yang ada di negara kita banyak sekali. Ada suku Jawa, ada suku Batak, Sunda, banyak sekali. Terus kemudian bahasa yang kita gunakan juga berbeda-beda. Ya, pakaian adatnya, rumah adat, makanan. Pokoknya negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman kebudayaan yang sangat banyak sekali. Makanya kita itu diwajibkan untuk bisa menjaga keberagaman itu dengan cara apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam Pancasila sila yang ketiga terkandung butir-butir pengalaman yang memuat nilai-nilai, isi serta penjelasan rinci karena bangsa Indonesia sangat majemuk. Majemuk itu beraneka ragam. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbagai kondisi masyarakat dapat menjadi sebagai kunci untuk menghadapi segala macam tantangan yang dihadapi oleh segenap rakyat Indonesia. Nah, ini butir-butir pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Nomor 1, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya, tadi misalkan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mengembangkan rasa cinta. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air. Jadi kita itu memiliki kebanggaan menjadi warga negara Indonesia, senang membeli produk dalam negeri buatan negara Indonesia. Itu berarti namanya bangga. Pengamalan Pancasila sila ketiga yang selanjutnya yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya Mas Amrin, Bhinneka Tunggal Ika artinya apa ya Mas Amrin? Bhinneka Tunggal Ika ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya apa Mas? Berbeda-beda tetapi satu. Maksudnya bagaimana? Seperti yang kamu ketahui, negara kita itu memiliki banyak suku, kebudayaan yang berbeda-beda, bahasa juga yang berbeda-beda. Tetapi dari banyaknya perbedaan atau banyaknya keanekaragaman yang berbeda-beda di negara kita, tetap kita harus mengembangkan persatuan, tetap menjaga. Jadi dari banyaknya perbedaan itu kita harus tetap satu dalam naungan Pancasila. Terus butir yang terakhir yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah sekarang contoh-contoh sikap kamu, perilaku kita yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga. Banyak sekali ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga di lingkungan keluarga. Coba Mbak Indi dibacakan yang keras. 1 sampai 5 yang keras, Mbak. Ya, terus
keempat, mengutamakan ya, dan yang kelima, oke, terima kasih Mbak Didi. Nah, ini contoh-contoh sikap atau perilakunya kita yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Contohnya itu ya ini. Jadi kalau kamu sudah bersikap antara lain di sini, berarti kamu sudah sesuai sikap kamu dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga. Yang pertama yaitu dia belajar agar dapat membanggakan keluarga. Jadi kamu itu dituntut untuk dia belajar supaya bisa membanggakan keluarga, membanggakan orang tua. Sikap itu sila-sila yang ketiga berarti bisa menjaga persatuan dan kesatuan di keluarga. Next, lanjut. Nah, ini kakak Adi ya, jempol. Oke. Ini juga. Nah, berarti ini apa tadi? Jaga kerukunan ya antar sesama anggota keluarga. Dengan kakak dengan adik itu harus akur, harus rukun. Ya jangan gitu. Lanjut. Sekarang contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga di lingkungan sekolah. Kalau tadi di lingkungan keluarga. Coba yang kedua ini dibaca yang keras, Mas Amrin. Ayo, nomor satu apa? Memilih ketua kelas dan menghargai ketua kelas yang terakhir. Yang terpilih, oke. Yang kedua, baca. Bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Oke, tiga. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Bagus. Nomor empat. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku ras dan agama. Oke, yang kelima. Ikut perlombaan antar sekolah dengan bersungguh-sungguh. Ya, enam. Beradaptasi. Berpartisipasi. Partisipasi. Berpartisipasi dan keamanan sekolah. Ya betul. Satu, memilih ketua kelas dan menghargai ketua kelas yang terpilih. Jadi kamu ya nanti ya mau mengadakan pemilihan ketua kelas. Kalau sudah ada yang terpilih teman kamu, maka kamu harus menghargai. Kamu harus patuh. Berarti teman kamu yang terpilih. Nah itu yang terpilih ya berarti kamu harus nurut ya, tidak boleh membangkang. Terus yang kedua, bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Jadi ketika guru memberikan tugas sama kamu, ya ketika guru memberikan tugas sama kamu itu bisa bekerja sama dengan teman, terutama tugas kelompok. Tiga, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Ya, kalau ada salah satu teman di antara kamu yang mengalami kesulitan, sedang terkena musibah, misalkan ya dibantu. Ada teman yang sakit kayak kemarin Mbak Asli di ya. Kita ingat langsung sembuh Mas Asli ya, luar biasa. Lima, tempat. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku, ras, dan agama. Tadi aku sudah bilang sama kamu, kita itu kalau berteman dengan orang lain itu dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan ya. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku. Orang Jawa, ya itu jangan berteman dengan orang Jawa, dengan siapa saja, dengan suku-suku yang lainnya juga harus mau. Ras dan agama. Kamu punya teman, agamanya beda, teman agama beda, kamu nggak mau berteman, tidak boleh seperti itu. Harus tetap mau berteman. Next, lima, ikut perlombaan antar sekolah dengan bersungguh-sungguh. Ya, jadi kalau mengikuti lomba, ada lomba antar sekolah, ikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya berprestasi. Enam, berpartisipasi, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Jadi kamu itu ikut berpartisipasi itu berperan serta. Jadi sekolahannya kamu ya dijaga kebersihannya, dijaga keamanannya. Buang sampah jangan sembarangan, buang sampah di tempat sampah.
lihat. Ini ada gambar pertama. Gambar ini anak-anak yang sedang apa? Kami ikuti pacaran. Ya. Terus yang kedua dan ketertiban dunia. Ya, tadi ada judul yang bunyinya seperti itu ya. Menjaga atau berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Negara Indonesia juga sama seperti itu. Negara Indonesia ikut berperan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dengan cara bagaimana? Yang antara lain ikut menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia, seperti menjaga atau menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau yang kita sebut dengan nama ASEAN. Ya. Apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau perkumpulan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ya, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, ini adalah negara-negara yang merupakan pendiri dari organisasi ASEAN. Apakah Indonesia termasuk pendiri organisasi ASEAN? Termasuk apa tidak? Termasuk. Ini sih ada. ASEAN didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia. Nah, kamu harus bangga dong, karena negara kamu itu ternyata salah satu pendiri organisasi ASEAN. Dari Malaysia yang warnanya pink ini dengan ini di atas Pulau Kalimantan, Brunei Darussalam yang ini kecil banget, ada Filipina, nah ini Filipina yang hijau, ada negara Thailand, ini Thailand, ya ini Thailand yang kuning, ada negara Kamboja yang orange, ada Vietnam, ya ini yang biru, dan ada Laos, ya. Myanmar ini yang tua. Ini semuanya adalah negara-negara anggota organisasi ASEAN. Nah, sekarang bagaimana sih negara Indonesia, karakteristik atau keadaan alam dari negara Indonesia? Indonesia itu berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Terus berada di antara dua samudera. Samudera itu apa samudera? Samudera adalah lautan yang sangat luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Musim yang ada di Indonesia ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, batas-batas negara kita ini ada sebelah utara negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laos, Singapura. Sebelah selatannya ada negara timur, ada Australia dan Samudra. Sebelah baratnya ada Samudra, dan sebelah timurnya ada negara Papua Nugini dan Samudra yang mencakup daratan dan laut. Luar biasa, luas sekali ya. Coba kamu perhatikan lagi negara Indonesia yang tadi di dalam peta. Paling luas bukan? Negara yang lainnya luasnya tidak seluas negara Indonesia. Coba mana? Adakah negara anggota ASEAN yang luasnya seperti negara kita? Negara Indonesia ini semuanya ini luas sekali ya. Makanya kita itu harus bangga, harus bangga. Negara lainnya kecil sekali, itu Singapura kecil sekali, yang merah ini. Brunei, coba Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sekali ya Mbak ya. Nah,
jumlah pulau yang dimiliki negara kita ada berapa? Ayo ini 17.504 pulau. Banyak sekali ya. Terus bentang panjang wilayahnya 3.977 mil. Luas lautan 3.257.483 km persegi. Lautannya itu lebih luas daripada daratan. Makanya negara kita itu memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang luar biasa sekali. Memiliki ikan yang banyak sekali di lautan. Karena apa? Lautan itu sangat luas. Batas lautan 12 mil dari laut disebut zona ekonomi eksklusif 200 mil. Provinsinya ada 34, kabupaten ada 416, dan kota ada 95, dan ada bupati yang berbentuk kepala singa, namanya Melenjo. Kira-kira di antara kamu ada yang tahu apa sih patung? Patung itu apa patung? Ada yang tahu? Pernahkah kamu melihat patung? Pernah? Pasti pernah ya. Pernah melihat patung ya? Biasanya itu patung dalam bentuk apa saja? Ada patung manusia ya. Terus ada juga patung apa selain patung manusia? Patung hewan. Ada juga patung yang merupakan simbol seperti tugu. Terus kemudian monumen. Ada ya? Ya banyak sekali kita sering menjumpai patung. Pengertian patung sendiri itu apa? Ini patung. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Benda tiga dimensi itu artinya benda yang bisa saja bukan bisa saja dibilang, tetapi bisa diraba, yang memiliki bentuk, bisa dinikmati secara tiga dimensi. Jadi sudut mana saja itu namanya tiga dimensi. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Terus tujuan menciptakan patung itu untuk apa? Ya, untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Jadi patung itu merupakan karya seni yang bisa bertahan lebih lama ketimbang karya seni yang lainnya. Karena patung kan kadang-kadang kita menjumpai patung ada yang terbuat dari cor-coran semen, ya. Ada patung yang terbuat dari batu, ada patung yang terbuat dari kayu, kan lebih awet, ya kan? Dan lebih awet. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, patung berarti tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Ya, bisa dibuat dengan cara dipahat, ya, dari batu, kayu, ataupun lain. Fungsi patung. Yang pertama ada patung dekorasi, yaitu untuk berfungsi memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Ada yang namanya patung monumen. Berarti ini dibuat atau berfungsi untuk apa? Untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan. Pahlawan yang dibuat patung, contohnya misalkan ada pahlawan proklamator, Bapak Insinyur Soekarno, ada ya, dibuatkan patung. Terus kemudian Pangeran Diponegoro dibuatkan patung ya. Biasanya sedang menunggang apa ya? Menunggang, ya. Terus ada lagi Jenderal Sudirman juga dibuatkan patung. Nah, karena jasa-jasa mereka ya ketika berjuang. Terus ada patung kerajinan. Nah ini dibuat untuk kebutuhan pasar yang merupakan simbol seperti tugu. Terus kemudian monumen. Ada ya? Ya banyak sekali kita sering menjumpai patung. Pengertian patung sendiri itu apa? Ini patung. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Benda tiga dimensi itu artinya benda yang bisa saja bukan bisa saja dilihat, tetapi bisa diraba, yang memiliki bentuk,
bisa dinikmati secara tiga dimensi. Jadi sumber mana saja itu namanya tiga dimensi. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Terus tujuan menciptakan patung itu untuk apa? Ya, untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Jadi patung itu merupakan karya seni yang bisa bertahan lebih lama ketimbang karya seni yang lainnya. Karena patung kan terdapat kita juga patung ada yang terbuat dari cor-coran semen, ya, ada patung yang terbuat dari batu, ada patung yang terbuat dari kayu, ada awet, ya kan? Ya, awet. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, patung berarti ruang bentuk orang, hewan dan sebagainya. Ya, bisa dibuat dengan cara dipahat, ya, dari batu, kayu, ataupun lain. Fungsi patung. Yang pertama ada patung dekorasi, yaitu untuk berfungsi memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Ada yang namanya patung monumen. Berarti ini dibuat atau berfungsi untuk apa? Untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan. Pahlawan yang dibuat patung, contohnya misalkan ada pahlawan proklamator Bapak Yusuf Karno, ada ya dibuatkan patung. Terus kemudian Pangeran Diponegoro dibuatkan patung ya. Biasanya sedang menunggang apa ya? Ya. Ya. Terus ada lagi Jenderal Sudirman, itu juga dibuatkan patung ya, karena jasa-jasa mereka ya ketika berjuang. Terus ada patung kerajinan. Nah ini dibuat untuk kebutuhan pasar ya, karena kebutuhan pasar untuk tujuan kerajinan. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang melengkapi konstruksi suatu bangunan. Terus ada lagi patung seni atau fine art. Ada patung religi, ya, makna religius berarti hubungannya dengan agama, digunakan sebagai sarana beribadah. Maaf, misalkan orang yang beragama Hindu kayak di Bali, itu kan mereka beribadahnya menyembah dewa, ya kan, misalkan ada patung-patung. Terus lanjut, bahan yang digunakan untuk membuat karya seni patung itu antara lain apa saja? Ada yang terbuat dari batu nak. Batu nak itu contohnya seperti tangan liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sapu. Itu termasuk bahan lunak. Bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras juga. Biasanya dari kayu, tetapi kayu yang teksturnya itu tidak keras, agak lunak. Kayu yang teksturnya agak lunak antara lain ada kayu randu, kayu mahoni, kayu walu, dan kayu es, dan juga SPDP. Sekarang aku ingin bertanya pada kalian yang bisa menjawab, langsung angkat tangan dan langsung jawab ya. Siap ya semuanya ya? Siap ya? Pertanyaan yang pertama, coba apa gambar atau lambang dari sila yang ketiga dalam dasar negara Pancasila kita? Apa gambarnya Mbak Didi? Pohon beringin. Bunyinya apa Mbak Didi? Sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, coba sebutkan contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga di lingkungan keluarga. Contohnya apa saja? Yuk, Mbak Aski, apa saja contohnya Mbak Aski? Terus apa lagi? Ya, kelas Mbak, contohnya. Ya, belajar. Terus? Ya, terus ada lagi?
ada di dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Pak Guru bagi lembaga kerja peserta didik yang pertama sama Pak Guru. Sudah dapat semuanya ya? Sudah dapat lembar kerja peserta didik yang pertama sudah? Silakan di lembar kerja peserta didik yang pertama, sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa tuliskan nama, kelas. Nanti kalian buat rangkuman cerita yang ada di video pembelajaran yang sudah kamu nonton. Tapi nanti kamu kerjakan secara berkelompok dengan teman kamu. Sekarang kami putar video pembelajaran tentang bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan. Ya boleh. Jadi bebas. Kalau sudah jadi, silakan patungnya dibawa ke sekolah, bukan ke Pak Guru. Jangan lupa di patungnya nanti ditempeli kertas, tuliskan nama, kelas, dan nomor absen kamu. Paham semuanya? Oke. Kiranya untuk pembelajaran hari ini cukup. Intinya sekarang yaitu ingat, kamu harus selalu bisa menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kamu berada, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kamu harus bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu, melakukan sikap atau perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ketiga. Jangan melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai yang ketiga. Tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke? Harus selalu ingat ya, tetap semangat untuk belajar ya, belajar di rumah ataupun belajar di sekolah. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara